Urban farming adalah sebuah pemanfaatan ruang terbuka untuk menjadi lahan hijau dan menghasilkan sebuah produk. Kalau pertanian yang umum kita ketahui, biasanya dilakukan di wilayah pedesaan, berbeda dengan urban farming. Urban farming dilakukan di wilayah perkotaan, misalnya di area pemukiman penduduk. Urban farming biasa membantu masyarakat untuk menghasilkan bahan pangan sendiri, sehingga akan mempersingkat waktu pengiriman hasil pertanian kepada masyarakat di kota. Urban farming pertama kali terjadi di Kuba saat masa embargo atau larangan lalu lintas barang terjadi. Pada masa itu, masyarakat di sana tidak mendapatkan bahan pangan, sehingga mereka harus melakukan urban farming dalam bidang pertanian dan peternakan. Bagaimana cara menerapkan urban farming? Urban farming bisa dilakukan di mana saja, pekarangan rumah, balkon, hingga atap rumah, lahan di area pemukiman, atau area perkantoran. Tanaman yang umum ditanam biasanya adalah sayuran hijau seperti sayur sawi, kangkung, bayam, dan pakcoy. Lalu tanaman rempah seperti jahe dan serai. Umbi-umbian seperti singkong dan ketela. Dan buah-buahan seperti cabai, tomat, anggur, dan mentimun. Jika wilayah sangat terbatas, urban farming juga bisa dilakukan dengan metode hidroponik, vertikultur, aquaponik, dan wall gardening. Pengen menanam sayur, tapi nggak punya lahan luas, apalagi greenhouse. Tenang, ada solusinya kok untuk bercocok tanam sayuran di rumah. Dengan metode simple garden, kita bisa menanam sayuran secara vertikal, sehingga nggak makan banyak tempat. Gimana ya cara kerja kebun vertikal kayak gini? Langsung saja yuk, kita meluncur ke Tangerang, Banten. Yuk, kita kemon! Pertama, kita siapkan media tanam dan bibitnya nih. Nah, media tanamnya bukan pakai tanah, tapi rock wool. Mirip seperti busa yang mampu menyerap air dan udara sangat baik. Oke, sekarang letakkan bibit di bagian tengah rock wool seperti ini. Lalu tunggu beberapa hari sampai daun muncul seperti ini. Yeay! Itu berarti bibit selesai kita semai. Jadi bisa kita pindah ke pot deh. Sekarang kita siapkan perangkat media tanamnya atau your simple garden. Satu setnya terdiri dari bak penampung air, 2 batang pipa masing-masing sepanjang 2 meter, dan kotak penyaring. Yuk kita isi bak dengan air terlebih dahulu. Setelah itu pasang kotak penyaringnya. Loh, kok ada ikannya? Ini dia uniknya. Metode simple garden menyatukan sistem aquaponik dan aeroponik dalam satu media tanam ini. Sekarang tutup bak dan letakkan pipa tepat di atasnya. Jangan lupa sambungkan selang agar air bisa mengalir sampai bagian tertinggi dari pipa. Yuhu! Dengan bantuan pompa, air bisa mengalir deh. Come on, kita mulai letakkan pot dalam lubang satu persatu ya. Meski terlihat sederhana, media tanam ini ternyata menguntungkan tanaman dan ikan loh. Kotoran yang berasal dari tubuh ikan akan terurai. Hasilnya malah bisa jadi nutrisi untuk tanaman. Tanaman juga akan menyerap nutrisi sambil menyaring air. Hasilnya air jadi lebih bersih dan bisa sebagai tempat hidup ikan deh. Nah, uniknya, walaupun berada di dataran rendah dengan suhu udara panas, media tanam ini bisa kita pakai untuk menanam tanaman khas dataran tinggi, seperti daun basil, mint, oregano, stroberi, dan lainnya. Pipa-pipa ini terbuat dari bahan polimer yang anti panas, jadi bisa menahan udara atau cuaca panas yang datang dari luar. Nah, air yang mengalir seperti air terjun ini juga bisa membuat suhu air turun loh.
Karena udara panas akan menguap, air pun jadi dingin deh. Teknologi pertanian ini memang bisa menjadi solusi. Syarat berkebun pun tidak harus punya lahan luas. Cocok banget deh untuk yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta.